Halo everyone, kembali kita membahas mengenai ruminansia. Selama ini rekan-rekan pasti sudah banyak belajar di textbook maupun konten-konten YouTube mengenai manajemen usaha ruminansia, baik kambing maupun sapi. Mengenai manajemen pakan ruminansia, semakin banyak Anda melihat konten-konten yang sama, maka semakin bingung juga mana yang akan Anda terapkan. Bingung mana yang baik dan mana yang terbaik. Yang terjadi sebenarnya adalah semuanya mungkin saja baik, hanya saja menyesuaikan kondisi peternakan masing-masing pembuat konten. Sebenarnya yang perlu Anda pahami adalah prinsip-prinsip dasarnya. Mengenai aplikasinya nanti kita sesuaikan dengan kondisi farm kita. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas prinsip yang paling dasar dari masalah ini, yaitu ternaknya itu sendiri, pencernaan ruminansia. Satu hal yang menarik dari pencernaan ternak ruminansia adalah adanya proses fermentatif yang terjadi sebelum lambung sebenarnya. Sehingga dengan keadaan yang demikian, perlakuan pada manajemen pemberian pakan dan manajemen pembuatan pakan atau penyusunan rasio pakan akan berbeda dengan ternak monogastrik, misalnya unggas, agar pakan yang diberikan menjadi efisien. Oke, kita akan mulai. Sistem pencernaan ruminansia. Proses pencernaan merupakan suatu proses yang dapat mengubah makanan menjadi substansi yang lebih sederhana hingga dapat diabsorpsi oleh tubuh. Proses pencernaan sendiri terjadi secara mekanis, kemudian kimiawi, dan beberapa hewan, contohnya ruminansia, terjadi secara biokimia, fermentasi dibantu oleh mikroba-rumen. Tipe sistem pencernaan ada 3. Pertama, monogastrik. Monogastrik sendiri merupakan hewan dengan lambung tunggal, mempunyai 2 cara untuk melakukan pencernaan, cara enzimatis dan mekanis. Kemudian ruminansia ini merupakan ternak yang nanti kita akan bahas sistem pencernaannya. Kemudian yang terakhir pseudoruminan. Pseudoruminan ini mempunyai lambung utama dengan sistem pencernaan secara enzimatis dan mekanis. Kemudian di akhir usus halus ada yang namanya organ sekum, itu fungsinya untuk melakukan fermentasi. Namun di sini proses fermentasinya itu setelah enzimatis, sehingga bisa dibilang proses ini tidak efisien. Pada kuda hanya 25% dapat kembali diserap dan selebihnya dikeluarkan melalui feses. Dan untuk kelinci, biasanya kelinci ada melakukan kopropagi atau memakan kotorannya sendiri yang dengan kualitas kotoran yang masih bagus di waktu-waktu tertentu. Pencernaan ruminansia dimulai dari mulut. Di dalam mulut dilakukan pencernaan mekanik, di mana pakan akan dikunyah oleh gigi geraham. Lalu dari mulut akan diteruskan menuju esofagus atau kerongkongan dengan bantuan gerak peristaltik. Kemudian akan dibawa menuju ke rumen. Di rumen atau perut besar ini terjadi fermentasi dibantu bakteri dan protozoa rumen. Karena adanya proses inilah, manajemen pakan ruminansia akan sangat berbeda dengan ternak monogastrik, sehingga nutrisi yang masuk dalam mulut ternak tidak mencerminkan nutrisi yang diserap tubuh ternak, karena ada proses fermentasi yang dilakukan oleh mikroba rumen. Kemudian makanan akan dibawa menuju ke retikulum atau perut jala. Pada retikulum ini terjadi proses pencernaan secara mekanik, di mana makanan akan dihancurkan kembali menjadi partikel yang lebih kecil atau lebih halus, dan akan terbentuk
gumpalan-gumpalan pakan atau bolus. Proses lain secara biokimiawi di mana bakteri menghasilkan enzim untuk membantu proses kimiawi di dalam retikulum. Dari retikulum ini, pakan hasil cerna tadi yang telah menjadi bentuk bolus-bolus tersebut dimuntahkan kembali ke mulut untuk dikunyah kembali. Proses ini disebut remastikasi atau mengunyah kembali. Dan pada proses ini ternak memproduksi saliva yang sangat berguna bagi ruminansia sebagai buffer rumen, dan yang paling penting mengandung urea, di mana nitrogen alami ini sangat dibutuhkan mikroba untuk sebagai sumber protein atau sumber N. Setelah ini pakan melalui esofagus turun masuk ke rumen, kemudian ke retikulum, baru menuju omasum atau yang disebut perut kitab. Di perut kitab ini terjadi proses penyerapan air sampai dengan pakan menjadi padat. Selanjutnya pakan menuju abomasum yang disebut perut sebenarnya. Kenapa perut sebenarnya? Karena di dalam abomasum ini terdapat proses kimiawi. Dinding-dinding abomasum akan menghasilkan enzim, salah satunya pepsin yang mengubah protein menjadi asam amino, sehingga di usus halus nanti asam amino diserap. Selain itu dinding abomasum juga menghasilkan HCl, sehingga kondisi yang sangat asam di dalam abomasum bakteri patogen akan mati. Oke, selanjutnya nutrien menuju usus halus untuk diserap melalui dinding-dindingnya, sedangkan sisanya akan menuju usus besar melalui rektum dan dikeluarkan dalam bentuk feses. Pada gambar tersebut kita bisa melihat zonasi isi rumen. Paling atas merupakan gas, kemudian di tengah ada hijauan hari ini, dan yang paling bawah ada grain atau biji-bijian dan hijauan kemarin. Kemudian ada pattern pengamatan terhadap kebiasaan ternak melakukan grazing atau makan. Terlihat di sini pada jam 6, jam 12 siang, kemudian jam 5 sampai dengan jam 11 malam ternak melakukan grazing, dan hal ini bisa dijadikan rujukan untuk menentukan pemberian pakan ke ternak di pemeliharaan intensif pada kandang. Oke, next. Nah, ini perlu kita perhatikan di sini mengenai pencernaan protein di rumen ruminansia. Proses pencernaan protein pada ruminansia sangat tidak efisien jika protein mengalami RDP, karena di dalam rumen protein terfermentasi oleh bakteri. Padahal kita tahu bahwa pakan sebagai sumber protein relatif lebih mahal harganya. Maka kesimpulannya pakan ternak ruminansia harus efektif dan tidak memerlukan protein yang sangat tinggi seperti monogastrik, namun harus berimbang agar ekosistem di rumen berkembang dengan baik, yang pada akhirnya menjadi sumber protein bagi ternak itu sendiri. Demikian dari saya. Ada kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. See you next time.